Ini timun suri yang siap dipanen. Padahal tinggal 1 minggu lagi nih. Kue ini non-muslim dari Vietnam yang sudah berhijab ini bersama dengan Tukba dari Turki. Harus tahu Ramadan di Indonesia. Kumulatif. Apa itu berpikir kumulatif? Bertambah-tambah. Tukba yang mencintai Vicky Naki dan kue ini yang mencintai Haris Kue harus tahu budaya Ramadan atau bulan puasa di Indonesia. Untuk wudhu, untuk kesehatan, malah diambil oleh negara-negara lain seperti Israel. Minuman-minuman mineral itu kan selalu ada mereknya di situ. Kenapa bukan orang Islam? Padahal umat Islam yang tahu tentang ilmu, tentang air yang suci dan mensucikan. Harusnya umat Islam itu di samping melaksanakan puasa Ramadan yang berhubungan dengan air wudhu, seksi konsumsi. terus hubungan dengan ubi, dengan timun suri, berhubungan dengan perekonomian. Loh, kok berhubungan dengan perekonomian ya? Topik kali ini, kita akan membahas persiapan puasa Ramadan di masyarakat Indonesia. Apa yang harus Tukba pelajarin dan mulainya apresiasi? Tentu saja yang perlu kita sikapi bersama. Baiklah kita mulai pembahasannya. Hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, nah itu sudah libur puasa. Nah, sementara di sini sudah mempersiapkan bukan hanya persiapan melaksanakan puasanya saja, tentang doa-doa, persiapan salat tahajud, taraweh, tadarus, kiai-kiai yang akan diundang. Bukan hanya itu, tetapi kita sudah siapkan juga di sini kebun timun suri, sudah disiapkan juga dengan ikan-ikan yang. Jika Kurni berjodoh dengan Haris Kue dan jika Tukba berjodoh dengan Vicky Naki, tentu akan menikmati kolek ubi dan timun suri, suasana ngabuburit, tadarus, taraweh, dan semacamnya. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang timun suri menjelang bulan Ramadan. Tahun 2024 ini, kita saat ini akan menghadapi bulan Ramadan kira-kira 1 atau 2 minggu yang akan datang. Nah, sekarang mungkin hanya tinggal 1 minggu lagi ya. Nah, di hadapan saya ini ada kolam untuk tempat penampungan air hujan agar Kurni sudah ada rencana membuka toko hijab di Bandung. Jika Jeti menikah dengan Haris Kue, apa rencana Tukba? Katanya sudah putus dengan Vicky Naki. Tidak ada salahnya jika merajutnya kembali lewat Ramadan bersama. sebab kupu-kupu ini akan bertelur dan telurnya akan menjadi ulat. Di samping kolam ikan ini ada beberapa tanaman, bukan hanya timun suri ya. Salah satu di antaranya juga ada ubi jalar. Kita akan melihat dulu apa itu ubi jalar. Baik, kita lihat dulu ya. Ternyata ubi jalar juga bermacam-macam. Ada ubi cilembu, ada yang namanya boled. Nah, ini salah satu contoh ubi jalar, 2 jenis. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ubi cilembu, daunnya runcing-runcing. Sementara yang sebelahnya itu adalah boled yang membentuk huruf C ini. Nah, kemudian ini membentuk huruf I. Ini yang membentuk huruf K. I dan K ini adalah ubi cilembu. Kemudian ini huruf B. Huruf B ini adalah jenis boled. Kurni dan Tukba jika tahu budaya Ramadan di Indonesia, ada hubungannya dengan kolek ubi, timun suri, ngabuburit, tadarusan. Semuanya bisa meramaikan TikTok miliknya, mungkin bisa membahas dan membandingkannya dengan Ramadan di Turki dan Vietnam. Ya. Ini adalah tanaman ubi di dalam karung. Mengapa di dalam karung? Sebab di bawahnya kan air. Nah, kemudian kalau ubi kan tidak boleh baik kena
air. Oleh sebab itu, maka dibuatlah karung yang besar itu, kemudian dimasukkan tanah-tanah campuran berbagai macam pupuk, dan akhirnya dijejerkanlah karung-karung itu di sini membentuk huruf, yaitu Cikbar, C-I-K-B-R. Nah, ini nanti kira-kira 1 minggu lagi menjelang puasa Ramadan, kita akan panen untuk kolak menjelang buka puasa. Begitulah barangkali sebagai bahan gambaran ya. Allahu Akbar, dia teriak Allahu Akbar ketika mengucapkan amin. Mereka teriak semuanya amin. Di bulan Ramadan, ajak anak-anak ke masjid untuk rekreasi dan beribadah. Jika berisik jangan dihardik. Kita semua harus peduli pada mahlasikat kecil itu. Tidak digembok, tidak dikunci, beda dengan tempat peribadatan lain. Masjid itu senang anak-anak senang bermain di halaman masjid untuk main sepak bola. Begitu azan mereka duduk merenung, dan lama-lama mereka juga melaksanakan ajaran agama Islam dan akhirnya jadi mualaf. Itulah barangkali pentingnya agar masjid itu tidak lagi digembok. Dengan hikmah peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dengan penceramah Kiai Haji Saripudinnya agar masjid itu tidak lagi digembok, masjid tidak lagi dikunci. Tapi Pak, banyak maling, sendal hilang, sound system hilang, katanya begitu. Barangkali inilah yang perlu kita kembangkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, di antaranya keamanan melalui CCTV, melalui pesawat telepon, komunikasi jaringan dari masjid ke masjid. Ini yang perlu kita perhitungkan. Zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman Rasulullah dulu. Jadi manajemen masjid sekarang harus sudah berpikir bagaimana memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Jangan sampai gara-gara sendal hilang, sound system hilang, akhirnya masjid dikunci. Orang mau sholat susah. Harusnya kalau di masjid itu ada hilang sendal, teknik ceramahnya bagaimana? Tidak lagi di mimbar, mungkin ceramahnya datang ke orang-orang yang dicurigai itu, dikumpulkan. Oh, ternyata permasalahannya karena dia lapar. Dia itu kepepet mencuri sendal itu karena anaknya sudah 3 hari tidak makan nasi, hanya makan singkong, begitu. Ini ceramah yang paling bagus itu bukan mempersalahkan masjid itu digembok gara-gara hilang sound system. Harusnya di reset. Mengapa sound system hilang? Nah, kemudian nanti ada solusi lain. Demikian barangkali persiapan Maulid Nabi Isra Mi'raj dan persiapan bulan Ramadan. Timun surinya sudah berbunga. Ini ya, diantaranya timun surinya sudah berbunga. Jadi untuk Ramadan pertama, nah timun suri ini harus sudah bisa dipanen. Ini sudah ada tuh, ini timun surinya ya. Ini timun suri ini, sudah berbuah ya kan. Nah, ini padahal hari pertama Ramadan itu sudah bisa dipanen. Ada yang unik di sini, bagi orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana sih caranya untuk timun suri ini, cara bercocok tanamnya. Kok sudah ada buahnya, padahal bulan puasanya itu nanti kan tinggal 1 minggu lagi, kok di sini sudah berbuah. Inilah perhitungan yang matang, hadirin sekalian. Mau bertani itu harus memperhitungkan
bukan cuma ilmu bercocok tanamnya saja, tetapi juga bagaimana cara pemasarannya. Timun suri ini ada yang sudah besar dan yakin ini menjelang bulan Ramadan itu ini sudah laku tuh, ya kan? Udah besar ya, ini udah besar sekali. Ini juga sama, kita lihat aneka jenis timun suri ya. Ini warnanya kuning ya. Jadi jelas pemasarannya sangat mudah karena apa? Menjelang bulan Ramadan nanti timun suri ini sudah dipasarkan. Itulah barangkali riset yang harus dipelajari di sekolah-sekolah, bahwa bercocok tanam itu bukan asal tanam, tetapi harus dipikirkan bagaimana teknik pemasarannya. Dan kalau bercocok tanam di halaman rumah, di halaman sekolah, hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Salah satu contoh diantaranya di sini membentuk lingkaran. Ini membentuk lingkaran. Lingkaran kecil di tengah itu ubi warna merah, dimana diketahui yang namanya ubi jalar warna merah itu bisa mengobati kanker, penyakit-penyakit yang ada. Konsultasikan ke dokter tentang benar atau tidaknya. Sebab menurut American Institute for Cancer Research, penelitian laboratorium menyatakan bahwa ubi mengandung karotenoid yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa tersebut turut mengendalikan pertumbuhan sel, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan risiko pembentukan kanker. Ini beda ya. Yang daunnya runcing-runcing, kita patik cat ya. Nah, ini yang runcing-runcing ini ubinya ubi Cilembu. Ya, ini ubi Cilembu yang terkenal itu ya. Mari kita wawancara siswa dalam hubungannya dengan bulan Ramadan atau bulan puasa. Apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka siapkan? Nama saya Fariski Azrul Kusuma. Tugas saya di sini sebagai TDP panitia menjaga. Nama saya Muhammad Zidan Syauluddin. Saya di sini sebagai tim dokumentasi untuk acara ini. Apa saja yang kamu lakukan untuk dokumentasi? Seperti memfoto kegiatan, lalu memvideokan kegiatan berlangsung. Setelah itu akan mengedit feeds yang ada di Instagram untuk dimasukkan sebagai dokumentasi di Instagram. Apa saja kegiatan menjelang Ramadan tahun 2024 yang sedang mereka siapkan? Menampilkan penampilannya. Lalu ada juga puisi berantai yang akan ditampilkan oleh 4 orang. Kalau nggak salah itu 4 orangnya Amani, Jaki, sama Aca. Kemudian Itulah program Maulid Nabi yang dihubungkan dengan persiapan Ramadan. Apa ada program lainnya? Semandu menyiapkan ada timun suri, ada tanaman timun suri, terus ada ubi untuk menyambut bulan suci Ramadan, di mana timun suri itu sangat laku keras saat bulan suci Ramadan. Apakah di Vietnam dan Turki seperti di Indonesia? Tentu saja Kueni dan Tukba harus memahami hal ini. Calon mertua mereka akan lebih sayang tentunya. Di timun suri memang saat bulan puasa sangat laku ya, sangat banyak yang mau. laku ya? Iya, sangat Iya. laku. Coba please you sing. Gak bisa nyanyi. Oke. Tiara. Oke. No ara. Tiara good. No ara. Tuba. You know ara.
Ara.